Kami berkata main PS itu cuma boleh 2 jam sehari atau 2 kali dinyalakan. Ya, jadi misalnya dia setengah jam gitu ya, udah 2 kali nyala sudah, tidak boleh nyalain lagi. Nah, saudara, kemudian saya pergi, saudara ya, saya pergi dan kemudian saya datang lagi, mereka sudah nyalain, saudara. Rupanya mereka sudah nyalain, terus kemudian lampunya mati. Lampunya mati, mereka sudah nyalain, lampunya mati. Jadi mereka baru nyalain sekali, baru main 10 menit, lampunya mati. Jadi mereka berhenti. Terus kemudian pada waktu mereka lagi main setengah jam, saya panggil mereka buat mandi. Saya bilang, sudah 5:30. Saya tidak usah repot, saudara. Saya tinggal bilang sudah 5:30. Mereka tahu 5:30 itu jamnya mandi, saudara ya. Mereka otomatis matiin mandi, saudara. Mereka lupa kalau mereka itu sudah nyalain 2 kali, saudara ya. Terus kemudian mereka mandi, keluar, saya bilang, kalian kan udah selesai semua, udah buat PR, udah ulangan, udah belajar, udahlah terusin aja main PS. Mereka jawab, tidak bisa mah, katanya ya. Udah 2 kali dinyalain, katanya gitu ya. Saya bilang, enggak apa-apa lah. Saya bilang ya, mama kasih dispensasi. Ya, saya bilang ya, tadi kan kamu lagi mandi, main aja main. Enggak bisa mah, peraturan, katanya ya. Taat, saudara. Jadi hidup saya berkata, Tuhan kok luar biasa. Saya bilang, Tuhan, kok saya bisa sih dapat anak 2 kayak begini, taatnya minta ampun, gitu ya. Enak. Aduh, saudara, jujur saya bersyukur sekali. Anak saya itu tidak usah kayak orang-orang lain teriakin gitu ya. Tidak usah, saudara. Ngomong cukup 1 kali, beres semuanya, saudara. Dan saya bilang, ada apa? Dan Tuhan berkata, seperti engkau berkata ya untuk semua yang aku minta. Spirit yang sama turun ke anak-anak. Saudara, seringkali kita mau anak kita berubah, tapi kita tidak berubah. Seringkali kita mau dia nurut, tapi kita tidak nurut sama suami, atau kita tidak nurut sama atasan. Spirit yang sama ngalir. Tapi spirit yang sama, kalau kita dalam ketaatan, kekudusan, itu ngalir. Ngalir, saudara. Beberapa waktu yang lalu di sekolah ada tes kepemimpinan. Anak saya dua-duanya, saudara ya, mendapat nilai yang terbaik buat kepemimpinan. Saudara, dari seluruh sekolah mereka mendapat nilai yang terbaik. Terus kemudian dia pulang, dia cerita sama saya. Dia cerita begini, Mah, teman saya itu kasihan loh, Mah. Ya, 1 kali pun dia tidak pernah memimpin. Katanya 1 kali pun. Jadi mimpin di kelompok kecil aja ya, 3 orang dia jadi pemimpinnya tidak pernah. Sedangkan saya mah kan dari TK ya mah ya mimpin. Ya anak saya itu memang dari TK semuanya mimpin, saudara. Jadi ketua kelas lah, jadi ketua kelompok lah sebagainya. Terus kemudian saudara, saya bilang kamu kasih dong kesempatan. Sudah sih mah, tak kasih kesempatan. Tapi memang tidak bisa tuh mah, katanya ya. Suruh ngambil keputusan aja tidak bisa, pusing katanya ya. Jadi pemimpin tapi diem aja. Ya akhirnya aku lagi yang mimpin. Nah, saudara, anak saya memimpin dengan gaya yang berbeda. Berbeda sekali, dua-duanya berbeda. Tapi dua-duanya punya kepemimpinan yang kuat. Saudara, kalau yang satu, yang kecil, saudara ya, itu kalau memimpin sangat tegas. Jadi misalnya satu kelompok, dia mimpin, dia langsung bilang, kamu bawa ini, kamu bawa ini, kamu bawa ini, kamu bawa ini, saya bawa ini. Besok lihat, nanti sore dia akan teleponin teman-temannya, dicek. Kamu jangan lupa loh ya, kamu jangan lupa ya, kamu jangan lupa. Itu anak saya yang kecil. Kalau anak saya yang besar lain, selalu dia kepemimpinannya model begini. Kamu maunya bawa apa? Kamu bawa apa? Semua temannya ditanyain, nanti sisanya dia yang bawa. Dan bukan cuma itu, dia tidak peringatkan, dia bawa semuanya komplit. Semua punya temennya, itu komplit semua dia bawa. Terus saya bilang ini, kamu tuh ngapain bagi tugas kalau sudah kamu semua bawa? Dia bilang, gini loh mah, kalau temanku ada yang tidak bawa, aku keluarin. Tapi kalau dia bawa, aku sembunyiin. Jadi tidak mungkin ada kegagalan di kelompok saya. Dua-duanya berbeda. Kalau adiknya bilang, enggak kok, itu tidak mendidik. Katanya ya, kata adiknya. Ditelepon, diingatkan katanya. Tapi kalau memang sampai enggak bawa, harus dimarahin. Itu mendidik. Katanya ya. Kalau kokonya bilang, enggak. Dia bilang, kasih itu menutupi pelanggaran.
saya biarkan. Ya, kalau sudah adu pendapat begitu saya biarkan. Tapi saya selalu bilang begini, kalian itu memang dua-duanya berbeda. Ya, tapi dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Saya selalu belajar, saya berkata, sudahlah, kalian terima masing-masing, gaya masing-masing. Sudahlah, dua-duanya survive dengan gaya kalian. Saudara, tapi gurunya tanya sama mereka berdua. Dan tanya begini, kenapa sih kelompok kalian selalu yang the best? Selalu bikin apapun, kelompok anak saya dua ini di seluruh sekolah ya selalu yang terbaik. Jualan apapun, bikin apapun. Terus mereka bilang, gurunya nanya gini, kalian belajar memimpin itu dari siapa? Ya. Saudara, dan jawaban anak saya yang satu diem aja, cuma senyum-senyum. Anak saya yang pertama selalu begitu, tidak pernah banyak bicara, senyum aja. Tapi anak saya yang kedua, gurunya sampai lapor sama saya. Tahu enggak Bu, jawaban Joshua, namanya Joshua. Dia bilang begini, Bu, papa saya bos manajer di kantornya. Mama saya bos di seluruh Mahanaim. Kalau papa mamanya dua-duanya pemimpin, enggak mungkin anaknya enggak bisa jadi pemimpin. Saudara, gurunya berkata, guru berkata, kok bisa ya Bu anak ibu jawab begitu? Saya bilang itu Alkitabiah. Betul? Itu Alkitabiah. Saudara, ya kamu tidak bisa mewariskan apa-apa, saudara. Ya kalau engkau sendiri tidak diubahkan, cerminan hidupmu itulah anak-anakmu, saudara. Dan anak saya jawab dengan tepat. Dia bilang kalau ayah saya bos, mama saya bos, dua-duanya pemimpin, bagaimana mungkin saya tidak jadi pemimpin? Saudara, dia ngomong. Bahkan sampai guru-guru yang berkata, tapi memang benar, sampai saya berkata loh, saya tuh pesan khusus di sekolah. Saya bilang gini, Bu, dua anak saya ini dari TK sampai sekarang jadi pemimpin. Saya tidak mau mereka terus di atas. Saya mau mereka di bawah. Saya sampai ngomong begitu. Jadi orang lain, kalau orang lain pengen anaknya kepilih kan, ini saya sengaja berkata, jangan pilih anak saya, jangan jadikan anak saya pemimpin. Karena saya mau dia belajar jadi hamba. Karena saya berkata tidak ada pemimpin yang baik kalau dia tidak pernah dipimpin. Saya bilang, biarkan dia. Gurunya bilang apa? Saya tidak bisa, Bu. Kenapa tidak bisa? Kalau ada pemilihan, kami modelnya demokrasi di sekolah, katanya ya. Kalau ada pemilihan, kan mesti demokrasi. Selalu anak ibu yang kepilih dua-duanya. Jadi mau apa lagi? Selalu temannya menyodorkan mereka karena enak Bu kalau ada mereka. Komplit semua pasti beres, katanya. Saudara, dan itu benar. Saya berkata Tuhan, aku bersyukur. Barusan di sekolah punya program, saudara. Kenapa saya ceritakan? Karena dari hal yang sepele, engkau harus menangkap sesuatu. Saya belajar, saudara. Ya, itu spirit ngalir, saudara. Anak saya barusan ada program di sekolah, itu membuat bahtera Nuh dari karton dan kemudian dari gabus dihiasin. Pokoknya buat bahtera Nuh sebesar-besarnya, saudara. Saudara, itu dikasih waktu 2 minggu. Hari pertama pulang, anak saya sudah ke Indomaret, cari karton, minta gabus segala macam, pinjem lem tembak, saudara tahu ya, lem tembak yang itu, tembak segala macam, dia buat udah jadi. Saya bilang sama dua-duanya, loh kalian ini gimana sih? Ini kan kerja kelompok, kerja harusnya 10 orang. Kenapa kalian kerjain sendiri? Dan satu-satu, jadi anaknya bikin satu-satu, saudara, bikin satu-satu sendiri, selesai. Anak saya ngomong begini, percaya deh mah. Terus saya bilang, ya ini mah enggak adil. Saya bilang gitu. Nanti nilainya sama kan? Saudara ngerti maksud saya? Nilainya kan pasti sama. Satu kelompok 8 semua kan? Saya bilang enggak adil dong. Saya bilang begitu. Yang lain kerjanya cuma nempel bintang. Ya, saudara tahu ngehias itu kan cuma nempel bintang gitu ya, nempel begituan. Kamu kerjain semuanya, kamu beli semuanya, kamu beresin semuanya, kamu teleponin orang, pinjem ini, pinjem itu, semuanya kamu beresin. Saudara, dia lihat saya dengan pandangan yang sangat aneh. Dan dia berkata, Mama itu gimana sih? Katanya jadi pemimpin itu harus berkorban. Katanya, ya, sekarang saya ngerjain dibilang tidak adil. Katanya, maunya apa? Katanya. Saudara, saya mikir, saudara ngerti tidak? Ada sesuatu spirit yang ngalir. Walaupun, saudara, kita itu tidak menceritakan. Saudara, itu ngalir.
Anak saya otomatis bertanggung jawab. Anak saya otomatis berkata, pemimpin harus ngalah. Pemimpin harus berkorban. Pemimpin harus menyelesaikan apa yang anak buahnya tidak bisa selesaikan. Dan bukan berarti pemimpin harus menuntut nilai lebih tinggi dari yang lain. Dan saya berharap supaya ini turun dalam hidup kita semuanya. Ada banyak orang tua mengeluh sama saya, Bu, anak saya begini, anak saya nakal, anak saya begini. Kembali saya berkata, mari perbaiki diri kita dulu. Dari atas ngalir ke bawah. Itu otomatis. Saya lihat itu jelas dalam hidup anak-anak saya. Bahkan seringkali mereka marah sama saya karena apa? Saya ngajarin mereka tidak benar. Saya bilang, enak aja. Gitu ya, misalnya, gini, dia bilang, mama itu dulu katanya ya. Tidak boleh begitu mah, katanya. Saudara, tapi saya belajar, saya senang saudara ya. Karena saya melihat mereka tahu kebenaran itu. Dan kebenaran itu buat mereka bukan teori. Tapi buat mereka kebenaran itu sama, identik dengan hidup mereka. Di dalam sekolah, di dalam bergaul, di dalam berteman, di dalam apapun, saudara. Buat mereka kebenaran sudah sama dengan hidupnya. Dan ini yang saya rindu. Supaya jemaat tidak pernah saudara ya mempunyai dua muka. Di gereja manis semua. Secara rohani tahu firman harus mengalah. Harus berdamai. Harus bertanggung jawab. Kenyataan tidak bertanggung jawab. Soal kecil aja. Kalau Anda istri-istri pergi pelayanan terus. Pulang suami tidak nyiapin makan. Itu termasuk tidak bertanggung jawab. Saudara, saya ini kalau mau pergi nih, ya, saya bikin jadwal, saudara, makanan dari pagi sampai sore, saudara. Saya sudah stok di lemari es semuanya makanan, saudara. Dari hari, saudara, ini sekarang saya pergi sampai nanti saya balik, saya sudah jadwal. Makan pagi apa, makan siang apa, makan sore apa, semua saya bikin. Semua sudah saya stok di lemari es. Sampai jam-jamnya makan saya sudah tulis. Jam segini keluar buah, jam segini keluar ini, saudara. Kenapa? Karena tanggung jawab, saudara, itu menunjukkan siapa engkau. Jangan pernah pisahkan pengetahuan dengan kehidupan. Ada banyak orang cuma tahu pengetahuan dan itu tidak pernah menghasilkan apa-apa. Kalau engkau mau menikmati yang namanya harta terpendam, maka buat pengetahuan, buat spirit, buat rohmu menjadi satu, saudara, manunggal. Pada waktu itu menjadi satu dalam kehidupanmu, itu akan menjadi power yang besar. Itu akan menjadi kekuatan yang besar. Saudara, dan engkau akan melihat hidupmu akan luar biasa. Nah, saudara, sekarang ada 3. Untuk menggali harta terpendam, saudara, dan untuk benar-benar ada di dalam rencananya, saudara. Itu kita harus dasari dengan 3 hal. Yang pertama hubungan dengan Tuhan. Yang kedua adalah hubungan dengan manusia. Dengan manusia itu termasuk diri sendiri, keluarga dan pelayanan. Ya. Dan yang ketiga, saudara, adalah kita harus bisa mengambil harta terpendam. Bisa mengerti rencananya di dalam setiap peristiwa, di dalam setiap pengalaman, di dalam setiap kesempatan. Ya. Ini 3 hal, saudara. Dan saya berdoa supaya saudara menangkap 3-tiganya dan saudara akan menjadi sangat kaya. Sangat diberkati, sangat indah di dalam Tuhan. Kita akan mulai dengan diri kita sendiri. Saudara, untuk ada di dalam panggilannya, itu membuat kita, saudara, menikmati semuanya. Ada di dalam plannya, itu membuat kita menikmati. Kita seperti menemukan harta terpendam, kalau misalnya kita itu benar-benar masuk dalam rencananya. Nah, saudara, apa yang ada di dalam diri kita? Sebenarnya ada banyak. Talenta, karunia, dan panggilan. 3 hal ini, talenta, karunia, dan panggilan. Itu adalah sesuatu yang Allah taruh dalam hidup kita. Dan itu kalau digali, saudara, itu menjadi sesuatu berkat yang luar biasa. Buat saudara-saudara dan buat diri kita sendiri, buat saudara-saudara kita di sekeliling kita, bahkan buat dunia ini. Nah, saudara, pertama kita akan mengenal ya panggilan kita, saudara. Kita akan mengenal. Kita lihat pentingnya mengenal panggilan. Kita baca Roma 9 ayat 11. Saya akan bacakan. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat,
supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Jadi lihat, saudara baca di sini, bahkan sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, sejak dari dalam kandungan, belum bisa buat yang jahat, belum bisa buat yang baik, panggilan Allah itu sudah ada dalam hidup saudara. Setiap orang itu dipanggil secara khusus. Ya, saya dipanggil untuk bercerita di depan saudara seperti ini. Saya dipanggil saudara untuk melayani Mahanaim. Saya percaya ini adalah sesuatu panggilan yang sudah Tuhan rencanakan sebelum saudara ya dunia itu diciptakan. Saudara, ada satu panggilan yang ditanam dalam hidup saya. Mungkin ada perubahan dikit-dikit bisa, tapi panggilan utuh untuk menjadi seorang hamba Tuhan itu ditanam Allah sejak saya dari dalam kandungan. Nah, saudara harus menemukan ini. Karena kalau saudara menemukan ini, saudara akan luar biasa. Istilahnya begini, kalau saya nih ya, sekarang nih tidak mau jadi hamba Tuhan. Saya ngoyo jadi arsitek. Atau saya ngoyo jadi misalnya penjahit. Saya rasa hari ini saya lagi miskin. Ya, mungkin tinggal di rumah kontrakan, lagi jahit, ketek-ketek, dan jahitannya pun tidak bagus, saudara ya. Kenapa? Karena itu bukan panggilan saya. Tapi kalau hari ini saya bisa keliling dunia, saya bisa makan di restoran yang terbaik, saya bisa berhadapan dengan saudara, saya bisa menikmati hidup karena saya ada di dalam panggilan saya. Nah, bukan berarti semua orang dipanggil jadi hamba Tuhan, salah besar. Karena ribuan orang merasa dipanggil jadi full timer hamba Tuhan, tapi sebenarnya bukan panggilannya. Dan sebaliknya mereka sedang menderita sekarang. Ada seorang hamba Tuhan saya ketemu, saudara ya. Dia dulunya pengusaha. Terus kemudian dia merasa pada waktu dikotbahin beberapa tahun yang lalu tentang Tuhan Yesus mau segera datang, ini waktunya, saudara ya. Dia merasa dia dipanggil sebagai hamba Tuhan. Jadi dia lepaskan, saudara, itu pekerjaannya. Dia baru lulus sekolah, baru kerja sebentar. Dia lepaskan pekerjaannya, dia jadi hamba Tuhan. Saudara, dia jadi hamba Tuhan selama 10 tahun. Saudara, jemaatnya tidak sampai 50. 10 tahun jadi hamba Tuhan di satu kota. Tidak sampai 50, saudara. Hidupnya mepet sekali, pas-pasan. Istrinya tidak kuat, mau cerai, meninggalkan dia. Saudara, dalam kondisi seperti itu, dia pergi ke ayah saya. Dan dia tanya, Pak, aku tuh jadi hamba Tuhan kayak begini. 10 tahun jemaatku cuma sampai 50. Kemudian istriku tidak kuat, mau cerai. Ayah saya bilang, lah siapa yang suruh jadi hamba Tuhan? Nah, dia bilang, aku ngerasa itu bukan. Ya, kamu harus tahu persis panggilanmu. Maka kamu akan ada di tempat yang tepat. Dan dia bilang, Pak Yusak, doain dong. Terus ayah saya doain, ayah saya berkata, enggak, kamu bukan hamba Tuhan. Lepaskan hamba Tuhan, lepaskan jadi gembala. Panggilanmu bukan gembala. Ya, dan kamu jadi pengusaha. Saudara, dia pulang. Ya, itu tidak tahu bagaimana dia bisa usaha roti. Dalam waktu cuma setahun punya pabrik roti. Saudara, bisa beli pabrik kecil-kecilan, roti murahan itu loh, saudara ya, yang buat diantarin sama tukang-tukang gitu ya. Itu pabrik roti itu memberkati. Saudara, sampai istrinya bahagia, keluarganya rukun luar biasa. Sekarang dia punya persekutuan. Persekutuan itu dia yang biayai. Yang khotbah orang lain, gembalanya orang lain, tapi persekutuan dia yang biayai. Jadi support dananya sama rotinya, jelas karena pabrik roti, saudara ya. Saudara, dan jemaatnya sudah lebih dari 1000. Saudara lihat gak? Pada waktu dia jadi hamba Tuhan, jemaatnya 50 aja gak nyampe. Tapi pada waktu dia jadi pengusaha, dia cari donaturnya, orang lain yang khotbah, orang lain yang mengembalakan, berkembang jadi 1000. Kenapa? Karena dia ada tempatnya sekarang. Amin. Nah, banyak orang tidak ada pada tempatnya. Akibatnya, saudara, hidupnya ngoyo, capek, saudara. Ya, itu sama kalau Pak Petrus Agung Guyon bilang gitu. Itu sama seperti panggilan, itu sama seperti kodrat kita. Kodrat kita jalan sama kaki, betul? Kalau saudara coba jalan pakai tangan, apa enggak capek? Iya kan? Nah, betul, jalan pakai kaki juga capek, betul, tapi kita akan tahan lama, betul?
Saudara coba jalan pakai tangan bisa. Mau akrobat gitu bisa, tapi Pak Agung ngomong gini, nanti kan cepat mati. Gitu ya. Jadi saya bilang gini, kalau orang itu tidak pernah menemukan panggilannya, dia tidak menemukan harta terpendam, cepat mati. Hidupnya ngoyo, capek, karena dia keluar dari kodratnya. Saudara bisa mengerti ini? Karena itu temukan panggilan. Setiap kita itu punya panggilan. Dan panggilan itu membuat engkau memiliki harta terpendam. Itu kayak menggali sesuatu. Teman saya menemukan panggilannya, saudara, sebagai seorang pembesuk. Teman saya dulunya dia tidak pernah tahu, tapi dia bilang gini, dari kecil. Jadi panggilan ini sekali lagi dikatakan dari sejak kecil, ya, ditanam. Mulai lihat kerinduanmu, kesukaanmu dari sejak kecil. Teman saya ini kesukaannya, saudara, dari kecil itu merawat orang sakit. Jadi kalau keluarganya ada yang sakit, dia paling suka duduk di sebelahnya, nyuapin gitu ya, nyekain, senang sekali. Dia bilang, senang sekali jadi suster-susteran, senang katanya ya. Tapi orang lain tidak pernah tahan lebih dari sejam, dia bisa 4 jam nunggoni orang sakit, istilahnya. Saudara, tapi dia sekolah jadi sarjana ekonomi, dia lupa semua panggilannya, dia tidak pernah ingat, saudara. Sampai kemudian suaminya masuk rumah sakit. Pada waktu suaminya masuk rumah sakit, saudara, saat itu Tuhan ingatkan kembali. Tuhan bilang, lihat, ada begitu banyak orang kesepian di rumah sakit. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Ada banyak orang yang membutuhkan hiburan di rumah sakit. Kemana kamu selama ini? Dia sadar, saudara. Dia sadar bahwa panggilannya sudah dia tinggalkan. Dia keluar, saudara, dari rumah sakit itu bersama suaminya, sudah sembuh, saudara. Dia tidak kerja lagi dan dia langsung, saudara, menjadi seorang pembesuk. Jadi kalau dia dengar ada yang sakit, dia besuk. Mulai dari dia rantangin bisa setiap hari bawain makanan buat keluarganya. Kadang-kadang dia tanyain yang sakit pengen apa. Kan makanan rumah sakit suka tidak enak, saudara ya. Dia bilang pengen apa, dibuatkan misalnya yang pengen soto tapi dia tekanan darah tinggi, dibuatkan soto tidak bergaram misalnya begitu ya. Pokoknya dia buatin apa yang dibutuhkan, saudara. Saudara, dan sekarang ini sudah lebih dari 20 keluarga yang dimenangkan. Dia tidak memenangkan 1-2 orang atau 20 orang, tidak, 20 keluarga. Satu keluarga, saudara, sakit stres, dia datangin. Dia terus tiap hari datangin, bawain kaset khotbah, bawain kaset pujian. Orang ini sembuh, keluarganya minta kebaktian. Dia bikin kebaktian di tempat itu, saudara, di tempat rumah tangganya. 3 orang lagi di dalam rumah tangganya bertobat. Singkat cerita, seluruh keluarga akhirnya bertobat, mulai dari orang stres yang dia layani. Satu lagi, saudara, seorang wanita kena tiroid. Jadi dia tidak bisa muter terus, vertigo karena tiroidnya terlalu tinggi. Saudara, dia layani, datang, dilayani, kasih kaset. Saudara, kemudian ternyata, saudara, ibu ini punya anak narkoba. Suaminya sudah, pokoknya macam-macam juga. Tapi kemudian, saudara, dia masuk lewat kaset, dia masuk lewat kasih. Keluarga ini mulai dari istrinya dulu dimenangkan. Anaknya yang narkoba dimenangkan. Akhirnya seluruh keluarga dimenangkan. Kita buka Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Saudara, kita lihat di sini yang pertama, kasih karunia itu sejalan dengan panggilannya. Ya, jadi kalau saudara menerima panggilan, jangan pernah khawatir. Semua fasilitas akan Allah sediakan. Karena kasih karunia selalu beriring dengan yang namanya panggilan. Artinya, saudara, kalau saudara dipanggil untuk melayani orang miskin, saudara pasti kuatlah. Baunya mereka kayak apa, saudara tidak akan muntah, saudara akan kuat. Karena kasih karunia berpadanan dengan panggilan. Saudara kalau dipanggil buat jadi donatur, saudara pasti dikasih kekayaan, percayalah, ya kan? Kenapa? Karena saudara dipanggil buat jadi donatur. Kalau saudara dipanggil untuk memenangkan artis, saudara pasti bisa bergaul dengan mereka, dibuat sepadan sama mereka, mungkin jadi artis juga, enggak tahulah, pokoknya bisa, saudara ya. Saudara, setiap dari kita itu dikatakan kasih karunia Allah sepadan dengan panggilan. Dan dikatakan Allah tidak menyesali kasih karunia maupun panggilannya. Artinya apa? Kalau dia sudah beri,
ya, itu tidak ditarik lagi. Sampai mati itu dibawa dalam hidupmu. Tergantung saudara itu bisa mengembangkan atau tidak. Itu sama seperti talenta. Ada 5 talenta, ada 2, ada 1. Ya. Saudara, Allah tidak pernah saudara di tengah jalan ya. Tuhan lihat, ini yang 1 disembunyiin. Kemudian di tengah jalan masih hidup, dia bilang ini kembaliin yang 1 daripada nganggur di kamu tak kasih orang lain. Tidak. Panggilan itu tetap ada di dalam hidup kita, tidak disesali. Dikasih sekalipun Anda dan saya bebal. Ada banyak orang yang bebal, tidak mengerti panggilannya, dipendam, malas, Allah tidak mengambil. Ya, sampai nanti pada waktu kita berhadapan di tahta putih. Saat itu dia bilang, yang 5 mana? Yang 5 harus jadi berapa saudara? 10. Yang 2 jadi 4. Yang 1 dikembaliin enggak? Dikembaliin enggak? Dikembaliin, saudara ya. 1 hilang enggak? Enggak. Tapi Tuhan bilang apa? Enyah dari hadapanku, hamba yang malas dan jahat. Nah, banyak orang berpikir, aku bisa nyanyi, tapi aku enggak malu di depan. Dia enggak kembangkan, dia pikir enggak apa-apa. Oh, tahta putih, Tuhan bilang, kamu bisa nyanyi kan? Kenapa enggak pernah dikembangkan? Di tahta putih Tuhan akan berkata, kamu bisa kan bersaksi? Gak bisa. Buktinya bersaksi soal bakso bisa. Banyak orang tuh bersaksi soal bakso sate, ngomong gini, bakso di sana tuh loh, enak, enggak karu-karuan, katanya gitu ya. Murah, enak, bulat, gede-gede. Itu bersaksi enggak? Bersaksi. Dalam waktu sesaat 10 orang temannya beli bakso semuanya di sana. Itu karunia bersaksi, saudara. Tapi dipakai buat bakso, sate, saudara. Nanti kalau ada mall baru obral, cepetan di situ ada mall. Obral murah-murah buaju api-api, gitu ya. Saudara, orang ke sana semua. Tapi kalau ngundang ngajak orang ke kebaktian, susahnya. Saudara, itu karunia loh, saudara. Ya. Jadi kalau saudara itu biasa mempengaruhi orang lain untuk beli sate, beli bakso, beli apapun, saudara ya, dan orang nurut, itu karunia. Ingat, jangan kembangkan itu cuma buat itu. Kembangkan itu buat Tuhan. Amin. Ya. Saudara, ibu-ibu itu punya karunia lain. Karunia apa? Cerewet. Itu punya. Bisa ngomong banyak gitu loh. Banyak panjang. Banyak yang bisa. Bapak-bapak jarang lah bisa. Itu karunia 90% dimiliki oleh ibu-ibu. Saudara. Dia bisa ngomong panjang, cepat, dan lantang. Saudara ya. Gilbert punya tapi dia bisa, saudara ya, ngomong panjang dan lantang. Saudara, tapi yang lain ibu-ibu yang punya. Nah, saudara, itu karunia buat apa sih? Doa syafaat. Saudara ya, buat doa peperangan rohani. Itu kalau terus dipakai saudara buat ngomelin orang, buat gosip, itu defisit nanti saudara. Sampai di surga, saudara ya, bukannya 1 balik ke Tuhan, 0. Nanti Tuhan bilang, itu karunia kata-kata di dalam mulutmu gimana? Habis Tuhan kebanyakan gosip. Bertobat, saudara, bertobat. Ya. Loh, bapak-bapak itu punya karunia manajemen. Ya, banyak bapak yang saya lihat punya karunia manajemen. Dia pikir cuma manajemen pabriknya terus. Padahal perlu banyak yang di manajemen. Keluarga perlu, persekutuan perlu. Banyak gereja kenapa tidak berkembang? Berantakan manajemennya. Nah, ini kalau kita tidak masuk dalam panggilan kita, sekali waktu semua kita akan berhadapan. Dan Tuhan bilang, mana ya, 1 persatu. Semua kembaliin. Termasuk duit-duit, saudara. Talenta itu arti aslinya, itu hitungan emas. Jadi itu bukan cuma karunia, bakat. Tapi itu bicara soal uang. Keuangan kita, itu kita harus bertanggungjawabkan. Ada banyak orang yang menyimpan terlalu banyak. Saya tidak anti saudara menyimpan. Tapi kalau saudara menyimpan terlalu banyak dan tidak pernah dipakai untuk kerajaan surga, sekali waktu kita bertanggung jawab. Karena semua keuangan kita itu pun harus dipertanggungjawabkan.
Kita lihat yang ketiga, saudara ya. Jadi yang pertama, saudara, untuk saudara masuk mengenal dirimu, ya, saudara masuk dalam rencana Allah, saudara harus mengenal panggilanmu. Yang kedua, saudara harus mengenal kasih karunia yang sejalan dengan panggilan itu. Kita buka di Efesus 1 ayat 18 yang ketiga. Saya akan bacakan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Lihat, Tuhan bilang supaya mata hati kita ini terang, ya, supaya kita bisa melihat betapa kayanya panggilan itu. Amin, saudara, kaya. Saudara, kalau saudara masuk dalam panggilan itu luar biasa. Ya, misalnya begini loh, ada orang yang kalau masak itu, waduh, enaknya luar biasa. Itu panggilan, saudara, itu talenta. Dan saudara masak, saudara kemudian buat restoran, saudara akan menjadi orang terkaya di Indonesia misalnya. Kaya. Menemukan panggilan itu identik dengan menemukan kekayaan dan harta terpendam. Saudara, saya punya seorang teman, saudara. Dia itu tidak bisa banyak hal, saudara. Tidak bisa banyak hal. Dia jujur cuma punya satu, saudara ya, suara. Ya. Orangnya jelek, ya, tapi suaranya oke, saudara ya, suara. Dan saudara lewat modal suaranya saja, dia berpenghasilan cukup baik. Ya. Saudara, saya kenal orang ini hidupnya di desa, saudara, di desa. Tapi dia tuh jago mencipta lagu, saudara, mencipta lagu. Saudara, dan setiap kali dia nyipta lagu malah banyak buat lagu dunia, bukan buat lagu rohani. Tapi beberapa ada lagu rohani. Dia kasih, saudara. Dan itu dibayar. Satu lagu bisa 10 juta. Kadang-kadang, saudara ya, ditulis bukan nama dia, tapi nama orang lain. Jadi dia jual ya ke pengarang-pengarang terkenal. Dia jual, saudara. Jadi kaset itu dia jual, nanti pengarang terkenal dirubah-rubah dikit, diaku si pengarang itu yang memproduksi. Tapi dia dapat, walaupun pengarang itu dapat lebih banyak, dia dapat 10 juta satu lagu. Ya, apalagi kalau lagu itu hit gitu ya. Pengarangnya bilang tutup mulut ya, jangan ngomong-ngomong kalau aslinya kamu yang ngarang. Kasih, saudara. Jadi hanya dengan menemukan apa yang kamu, ya, itu aja akan membuat kamu itu menjadi kaya. Itu belum secara rohani, saudara ya. Apalagi kalau engkau menemukan panggilan secara rohani. Oh, betapa kayanya. Sampai detik ini, saya itu bersyukur sekali saya ada dalam panggilan saya. Saya merasa sangat kaya. Ya, setiap kali saya lihat pemulung-pemulung, saya berkata, aduh, saya itu bisa diberkati sekali setiap lihat mereka. Saya belajar rendah hati dari mereka. Saya belajar bersyukur dari mereka. Saudara, rumah mereka itu, aduh saudara ya, rumah mereka itu cuma dari gedek seringkali. Tahu gedek ya, tahu bambu itu loh saudara. Kadang-kadang dari karton yang ditembel-tembel. Terus ditutupin sama plastik. Tapi mereka bisa menikmati. Ya, mereka tidak pernah ngeluh, saudara. Baunya minta ampun di tempat sampah. Mereka tidak pernah ngeluh. Dan saat itu Tuhan bilang, lihat, kalau kamu yang punya rumah mewah ber-AC masih ngeluh, itu kebangetan. Ngerti ya, kebangetan. Jadi setiap kali saya lihat mereka, itu bisa nancep di sini. Membuat saya berkata, tidak mengeluh. Mereka itu kalau mau kebaktian, saudara, mereka jalan, saudara ya, kadang-kadang itu 2 kilometer. Ya, mereka jalan panas-panas hanya untuk kebaktian, makan sekali, mending kalau makannya itu mewah, nasi soto, paling itu. Ya, kalau tidak nasi soto ya nasi sop, palingan begitu, satu macam makanan. Mereka kebaktian, nyanyi, nyembah Tuhan, pulang lagi jalan, 1 jam, kadang-kadang 2 jam. Kalau saudara saya mau ngeluh nih misalnya, Tuhan, aku capek ini kebaktian, jalanannya jauh macet. Saya langsung ingat, aduh kebangetan. Kalau saya mau jadi pemimpin mereka, tapi mereka aja tidak mengeluh untuk jalan 2 jam, 3 jam. Saya yang naik mobil, duduk, tidak ngapa-ngapain, cuma perkara macet masih ngeluh, kebangetan. Itu membuat saya kaya. Itu tidak membuat saya miskin, itu membuat saya kaya. Anak-anak saya makin kaya bergaul dengan pemulung. Mereka bilang kotak pensil, ya saya kadang-kadang saya bilang, kamu tuh kotak pensil banyak, udahlah, ya udah jelek ganti aja. Dia bilang gini, Ma, ya itu loh ya Ma,
Yang anak-anak pemulung itu lihat loh, kotak pensil kadang-kadang udah jelek sama mereka di eman-eman. Ini kan masih bisa dipakai, ngapain sih mak? Ya tuker lagi yang baru. Saudara, saya itu paling sering dimarahin anak. Pernah di mall, sampai orang itu mall tuh ketawa. Kita mau pesta, saya bilang sama anak saya, kita beli baju. Malu kan, pakai baju itu aja. Saudara, itu di depan mall, di depan orang-orang yang lagi ngelayanin itu ya. Anak saya bilang begini, apa malunya pakai baju diulang 3-4 kali? Itu pemborosan. Oh begitu saudara, di depan umum. Dia bilang, mama ini loh ya katanya, baju pesta kan cuma dipakai 3-4 kali sih katanya ya. Apa salahnya pakai itu lagi katanya. Pemborosan beli baju. Saya bilang gitu, saya bilang di depan umum ini, saya bilang gitu ya. Mama malu lagi, kamu ke pesta manapun pakainya itu lagi. Saya bilang, sebenarnya bilang, mama katanya, kan belum rusak, enggak sobek tuh katanya ya. Lihat teman-teman yang lain, mereka enggak punya banyak loh mah baju. Mereka jadi makin kaya, saudara. Mereka makin kaya, bukan makin miskin. Kalau engkau ada di dalam panggilan, saudara ya, itu membuat jiwamu tuh kaya, saudara. Membuat engkau bisa bersyukur, puas apapun, saudara. Engkau jadi kaya, sungguh-sungguh kaya dengan segala sesuatu. Kita lihat lagi selanjutnya, saudara. Ya, yang terakhir, Efesus 4 ayat 1 bukan terakhir. Ini basis, saudara ya. Kenapa kita harus mengenal panggilan? Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, orang-orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara, jadi yang pertama, saudara, panggilan itu ditanam Allah dari sejak kita dalam kandungan. Dan itu harus tetap, saudara. Kita kobarkan, kita pelihara supaya itu menjadi indah dan semakin besar. Saudara, yang kedua, saudara, kasih karunia itu sejalan dengan panggilan. Saudara, dan kasih karunia itu, saudara, harus dipertanggungjawabkan. Selama saudara ada di dalam panggilan, maka kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Tidak mungkin Allah itu memberi tanpa melengkapi. Tidak mungkin Allah menyuruh tanpa memberi fasilitas. Tidak mungkin Allah hanya memberi perintah tanpa memberi kemampuan. Jadi kasih karunia sepadan dengan panggilan. Yang ketiga, saudara, bahwa panggilan itu membuat kita jadi kaya. Jadi kalau saudara ada di dalam panggilanmu, saudara bukan tambah capek. Saudara bukan tambah jadi miskin. Saudara bukan tambah jelek. Saudara akan tambah indah dan tambah indah dan tambah indah. Karena saudara akan semakin kaya. Ya, saudara, yang keempat, saudara, hidup saudara harus berpadanan dengan panggilan. Artinya, saudara, kemana kita itu diarahkan Tuhan, kita harus ikut. Kita harus berpadanan. Kita tidak bisa pilih jalan sendiri. Salah satu contohnya, saudara, pada waktu itu, saudara, saya masih umur berapa ya? Umur 12 mungkin. Saudara, saya suka sekali pelayanan keyboard ya. Saya suka lah kalau lihat orang main keyboard tuh suka, saudara. Saya suka sekali kalau lihat MC, pemimpin pujian ya. Saya suka sekali. Dan saya bilang, Tuhan, saya mau melayani di situ. Saya tuh bersyukur dari sejak saya kecil, ayah saya sudah bilang, saya suruh cari apa panggilan saya. Dari umur 12, ayah saya berkata, dari umur 8 anaknya sudah didoain satu-satu tentang apa yang Tuhan mau, tapi umur 12 suruh doa. Apa yang Tuhan mau? Pelayanan di mana? Panggilannya apa? Dan kami mulai berdoa, saudara. Dan saat itu saya bilang, Tuhan, saya pengen jadi pemimpin pujian. Tuhan bilang, enggak. Jadi guru sekolah minggu. Saat itu saya sama sekali enggak menikmati yang namanya jadi guru sekolah minggu. Kalau sekarang saya jadi ibu itu lain. Tapi dulu saya jadi guru sekolah minggu, saya mikir gini, aduh, resek. Orang Jakarta bilang, kalau lihat anak-anak nangis, saudara ya, pengennya tak gampar, gitu ya. Apalagi kalau ngompol, jijik, saudara ya. Saudara, saya tidak suka lihat anak kecil riwa-riwi lari. Sudah susah banget, saudara. Nah, saya memang nggak telaten, saudara, orangnya. Jadi saya berpikir, kenapa Tuhan taruh di situ? Dan bayangkan, saudara, saya itu guru sekolah minggu yang termuda, umur 13 tahun. Yang lain semua sudah tua-tua, saudara. Waktu saya mulai jadi guru sekolah minggu. Tapi saat ini saya bersyukur. Itu membuat saya mengerti tentang karakter anak-anak. Itu mendidik saya merupakan satu perjalanan yang panjang. Sampai saya sekarang ada. Dipercayakan pelayanan Mahanaim bergerak di bidang anak-anak.
itu mendidik sangat panjang. Saya berkata, benar Tuhan, aku bersyukur. Saudara, sejak saya umur 12 Tuhan bilang, baca buku rohani setiap hari minimal 1 kali. 1 bulan minimal habis 1 buku. Itu mulai dari saya sejak umur 11 tahun. Dan saya belajar, saudara, setiap bulan minimal 1 buku rohani tak habisin. Saudara, dan itu rupanya mempersiapkan saya untuk menjadi pengajar, untuk menjadi orang yang bisa memimpin. Saudara, dari sejak saya muda. Kenapa? Karena Allah mau supaya kita berjalan sesuai dengan panggilan kita. Nah, sekarang apa sih panggilan? Ya, apa sih panggilan? Yang pertama, saudara, panggilan adalah identitas. Ya, panggilan adalah identitas, identik dengan identitas. Artinya begini, kalau saudara ini ya memang tidak suka masak dan tidak bisa masak, jangan pernah berubah mendadak belajar masak terus karena merasa itu panggilan. Tidak mungkin. Ya. Salah satu contohnya misalnya gini, ada anak kecil ya yang dipaksa latihan organ atau piano, belajar seminggu pun bisanya cuma sedikit, ada kan? Tapi ada anak yang latihan cuma 5 menit tapi bisa, betul nggak? Yang latihan 5 menit itu namanya panggilan. Nah, yang latihan sejam tidak bisa-bisa sudahlah ya, itu namanya bukan panggilan ya. Identitas. Saudara tidak bisa kalau saudara ini pemalu sekali, saudara ya. Bahkan kalau saudara di depan umum ya, saudara tidak menikmati ya. Terus saudara harus jadi konselor, harus jadi penyambut tamu, susah saudara ya. Harus jadi orang yang bawa orang ke Tuhan, susah saudara. Karena itu bukan identitasmu. Jadi panggilan itu adalah sesuatu yang mengalir secara alamiah dalam hidupmu. Mengalir secara alamiah. Saudara, saya ini bukan tipe yang bisa ngurusin apa ya istilahnya makanan gitu saudara ya. Ngurusin tetek bengek yang kecil-kecil, masuk dapur, saya memang nggak suka. Tapi saya bisa masak, Saudara, dan ibu saya coba paksa saya, dan itu baik. Ibu saya selalu bilang perempuan harus bisa masak. Ya, kalau enggak itu bukan perempuan katanya. Jadi saya dari kecil sudah dengar doktrin itu, apalagi ibu saya bilang cinta timbul dari perut katanya. Ya, itu doktrin ibu saya. Ya. Dan saya menghargai sekali karena itu saya bisa masak, saudara ya. Dan kemudian, tapi saya enggak pernah suka. Dan mau dipaksa apapun, saudara, itu bukan panggilan saya. Sampai sekarang ibu saya sering kali ke rumah saya, dan kalau dia lihat saya masak, dia selalu kasih komentar. Masak kok kayak begitu, katanya. Kenapa? Karena saya kalau masak tuh maunya yang gampang, saudara. Kemudian misalnya saya motong cabai pun sak gede-gede apa, gitu, saudara ya. Nggak pernah lah saya rapi. Nah, suami saya bilang gini, kalau Iin bikin risolesnya segede tangan, segede gitu. Saya bilang kecil-kecil males. Ya, jadi langsung mesti yang gede sekalian, makannya sekali, satu orang satu habis gitu ya. Ibu saya tahu, bahkan dari potongannya dia tahu. Dia bilang gini, ini kalau Iin yang masak liatin lah, kelihatan potongannya aja kelihatan berantakan sekali. Ya, saya bisa masak tapi enggak bisa. Dan beberapa waktu yang lalu saudara ceritanya, saudara ya, karena kepepet, saudara, enggak ada yang lain, saudara, saya di keluarga kita mau pergi sekeluarga karena tidak ada yang lain, saudara. Jadi urusan makanan diurusin sama saya. Jadi mama saya bilang, In, kita mau pergi ke sini. Ya, dia bilang gitu. Terus dia bilang, karena mama jauh. Ya, waktu itu kita perginya jauh. Dia bilang, karena mama jauh, kamu yang dekat, kamu yang bawa makanan, katanya gitu. Saya bilang, iya. Saudara, tapi sampai di tempat mami saya tanya, kopinya mana? Lupa. Ya, gulanya mana? Nggak bawa. Ya. Terus ini sendok plastik bawa enggak? Enggak. Terus mami saya bilang, kamu itu payah ya kalau soal begini, katanya ya. Saudara mau tahu kalau ibu saya itu paling jago urusan begitu. Kalau dia mau pergi dengan kami sekeluarga, ya, bagasi itu full semua perlengkapan. Ya, saya nanti tinggal bilang gini, Mah, suamiku pengen kopi, ada. Ya, Mah, anakku mau susu coklat, ada. Semua komplit, saudara. Mulai dari sabun, gosok, panci, semua komplit. Baygon pun tidak terlupakan. Tapi jangan suruh saya di situ.
Ibu saya punya talenta untuk seksi perlengkapan, saudara ya. Tapi jangan suruh saya di situ. Sudahlah, percayalah kalau saya ditaruh seksi perlengkapan, lupanya 90%, ingatnya 10%, saudara. Ya, kenapa? Itu bukan alami saya, itu bukan identitas saya. Jadi kalau saudara mau menemukan panggilan, cari identitas saya, identitas yang alami mengeluar. Saya berapa kali diajak besuk sama teman saya yang tadi yang saya ceritakan, yang sudah memenangkan 20 keluarga, dia senyum, dia bilang gini, Ibu Iin kelihatan kalau besuk 5 menit sudah pengen pulang. Saya itu nggak tahu kalau besuk itu mesti gimana, itu nggak tahu, saudara. Jadi kalau saya besuk, saya doain pulang, saudara ya. Teman saya enggak, bisa duduk, ngobrol, konseling, bawain makanan komplit lah pokoknya. Karena talenta dia, jangan paksa saya. Jadi dia tahu, kalau dia ngajak saya besuk, dia bilang, pakai 2 mobil ya Bu. Jadi ibu doain pulang, saya tak di situ, meneruskan pekerjaan. Ya, saya bilang praktis itu namanya. Kita itu harus saling mengenal identitas masing-masing, ya saudara ya, masing-masing. Ya. Nah, saya bahkan nggak bisa mimpin rapat. Jangan saudara pikir saya bisa mimpin rapat. Saudara, kalau saya ini mau buat KKR, buat apa, saya tidak pernah mimpin rapat. Semua anak buah saya kumpul, saya cuma kasih tugas. Ini begini. Karena modal saya begitu. Suami saya kalau lihat begitu, dia bilang gini, itu bukan rapat, diktator namanya. Karena saya bukan orang yang bisa. Saya bukan gembala, saya bukan manajemen yang baik, saudara. Manajer yang baik, bukan. Saya cuma mendelegasikan, saudara. Tapi sekali lagi seperti saya tadi bilang sama anak saya 2. Setiap orang biar ada pada panggilannya. Tidak usah berubah. Karena setiap, bukan berarti dosa tidak berubah loh ya. Bukan berarti sifat jelek tidak berubah. Tapi yang kelemahan kita, kalau itu jelek harus dirubah dengan kuasa Tuhan. Tapi kalau cuma misalnya, ya seperti yang saya katakan, saya memang tidak bisa kok. Suruh jadi seksi perlengkapan, ngurusi dapur. Tidak bisa saya, saudara. Tidak apa-apa. Allah punya banyak yang baik dalam hidup kita yang perlu dikembangkan. Amin. Allah punya banyak yang indah dalam hidup kita. Panggilan spesifik, kekayaan yang luar biasa. Itu akan merupakan identitasmu. Yang kedua, saudara, beda antara panggilan dengan pekerja. Kalau orang kerja, engkau mengharapkan gaji untuk kerjaan. Betul? Tapi kalau panggilan, orang berani bayar untuk panggilannya. Saudara, saya untuk mencapai panggilan saya, apapun saya letakkan. Untuk saya masuk dalam rencana Allah, saudara, apapun saya letakkan. Jadi kalau saudara berkata saudara mau masuk dalam panggilan, tapi saudara mengharapkan dibayar, itu bukan panggilan, itu kerjaan. Tapi panggilan adalah sesuatu api dalam hidupmu yang engkau bersedia bayar harganya untuk panggilan itu. Saudara, dan panggilan itu biasanya ada sesuatu yang bergetar yang kamu tidak bisa tolak. Setiap kali saudara, dimanapun di KKR, dimanapun bicara tentang lawatan, bicara tentang anak-anak miskin, bicara tentang Indonesia yang akan dimenangkan, itu sesuatu yang bergetar di hati saya. Saudara, itu membuat saya berani meletakkan apapun. Berkali-kali saudara, ya, saya didatangi tentara, polisi, orang yang mau lempar batu, ya, karena urusan Mahanaim. Saya pernah diserbu, saya 1 orang menghadapi 40 orang. 40 orang bawa batu, marah, preman. Saudara. Tapi saya tahu itu panggilan saya. Saya harus berani untuk membayar harganya untuk panggilan saya. Dan saya melihat bagaimana Tuhan luar biasa. Saya dengan senyum, dengan tenang, saya berkata, saya minta 3 orang wakil, kita akan bicara baik-baik. Dan 3 orang masuk, saya bicara, mereka nangis, kita jabat tangan, pulang, bubar. Saudara, saya tahu Allah taruh saya dalam panggilan saya untuk membina orang-orang yang rusak, orang-orang yang jelek. Saudara, jangan dipikir pemulung ini tahu diri ya. Saudara-saudara kasih makan, tinggal di rumah saudara, belajar di rumah saudara, pulang, barang saudara hilang semua. Mulai dari keset, sendok, piring, hilang semuanya. Itu terjadi pada awal-awalnya. Semua yang awal mereka baru, pasti nyolong, pasti. Jam tangan saudara lupa tuh taruh, hilang.
dasi ditaruh hilang, anduk pun hilang, serbet hilang, semua hilang. Saudara. Jadi kalau saudara tidak berani bayar harganya, tidak bisa. Saudara. Saudara kemudian ada seorang pembunuh. Kami terima untuk kerja, kami didik. Saudara, tapi dia tidak bisa melepaskan perbuatannya. Dia tetap judi dan tetap minum. Akhirnya setelah 3 kali dinasihati tidak bisa, saya terpaksa harus keluarkan. Namanya juga pembunuh, saudara. Begitu dia dikeluarkan, saudara, dia datang ke rumah saya bawa golok, saudara, diasah. Dia teriak bilang, saya bunuh Ibu Iin karena mengeluarkan saya dengan tidak hormat. Saudara, tapi sekali lagi, kasih karunia Allah itu menyertai kita kalau kita ada dalam panggilan kita. Amin. Saya tidak bisa lari, itu harus dihadapi. Saya hadapi. Saya bilang masuk. Sekretaris saya bilang, udahlah Cik, jangan dihadapin. Saya bilang jangan dihadapin, terus mau gimana? Saya bilang, kalau dia tidak boleh masuk sekarang, dia pasti tunggu di luar. Daripada saya sekali keluar tiba-tiba kan lebih mengerikan. Mendingan dihadapin, kamu doa tak hadapin. Saudara, dia doa, saudara, orang ini masuk. Saudara, begitu masuk itu langsung taruh parangnya di meja. Prak, gitu. Saya senyum, Pak, silakan duduk. Terus tidak tahu lah, saya jujur kalau sudah begitu tuh saya tidak tahu saya ngomong apa. Saya tuh berbahasa roh terus dalam hati, tapi tidak di depan orangnya gitu ya, tidak, saudara. Dalam hati saya berbahasa roh, saudara, terus kemudian saya ngomong sesuatu. Saudara, saya ngomong, orangnya nangis. Saya doain, selesai, dia bilang, maaf ya Bu, saya yang salah. Saya bilang, iya Pak, tidak apa-apa. Saya bilang, parangnya dibungkus saja ya Pak, dibawa pulang. Saya ambilin koran, dibungkus, bawa pulang. Saudara ya, saudara, kita harus berani menghadapi panggilan. Ada harga yang diletakkan. Nah, jadi kalau saudara bilang, saya mau jadi pembesuk. Baru hujan, tidak jadi gitu ya. Ini bukan panggilan namanya, saudara ya. Saudara, itu calling itu sesuatu yang bakar. Sampai Alkitab berkata, api. Ya, kayak api. Yeremia berkata, ada api di dalam hidupku, sehingga sekalipun aku tidak mau bernubuat, itu membakar aku, membuat aku mau tidak mau bernubuat. Ya, kita lanjutkan, saudara. Kita lihat, saudara, panggilan itu juga merupakan visi garis akhir. Jadi, saudara, panggilan itu bisa terus Tuhan tarik, Tuhan terus bawa supaya kita lari menuju ke sana. Tapi panggilan, saudara, itu juga merupakan, saudara, habitat. Artinya begini, kalau saya suruh mimpin pujian, bisa. Tapi saya tidak merasa enak di situ. Tapi kalau saya suruh khotbah, mau 3 jam, 4 jam, saya tahan di situ. Kenapa? Itu habitat saya. Nah, itu habitat saya. Saudara, kalau saya suruh besuk 5 menit, saya tidak tahan. Karena itu bukan habitat saya. Seperti ikan ditaruh di udara, itu tidak tahan. Tapi kalau ikan ditaruh di air, berapapun tahan. Saudara ngerti? Kalau panggilan itu membuat saudara merasa free, bebas. Saudara, dan saya bersyukur saya ada dalam panggilan saya. Saya tidak pernah mesti tertekan. Suami saya sering ngomong begini sama saya, Yang, kamu itu khotbah sehari 2 kali, kadang-kadang sehari 5 kali. Apa kamu tidak stres tuh ngomong apa? Katanya ya. Karena suami saya tuh pendiam sekali, saudara. Mau ngomong aja buat dia beban, saudara ya. Jadi dia lihat saya ngomong, terus dia bilang, aduh, kamu tuh apa tidak stresiin, katanya ya. Ngomong terus begitu. Saya bilang, enggak. Saya makin stres, makin banyak ngomong. Saya bilang ya, bukan kebalikan, gitu ya. Saudara, saya bilang saya tidak pernah stres kalau ngomong. Saya free. Ini habitat saya, saudara. Ini habitat saya. Saya bisa ngajar, mau anak kecil, anak muda, saudara ya. Orang dewasa, saya suka, saudara. Ini habitat saya. Saudara, karena itu temukan habitatmu. Maka itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Saya akan bagikan beberapa hal lagi. Yang pertama, saudara, tangkap panggilan dengan menemukan talenta, menggali talenta saudara. Yang kedua, saudara, tangkap panggilan sejalan dengan pernyataan Tuhan, nubuatan, visi atau mimpi. Saudara, yang ketiga, saudara, tangkap panggilan Tuhan sejalan dengan pengalaman yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Karena apa pengalaman yang Tuhan tanam dalam hidupmu, itu jadi benih yang sekali waktu, saudara, itu akan bertumbuh.